Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita masuki ibadah Kamis Putih pada hari ini. Mari kita menerima votum dan salam. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Kamis Putih saat ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Karena itu mari kita pujikan Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Tuhan Yesus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri untuk membasuh kaki para murid-Mu, dan Engkau rela mengorbankan diri-Mu agar kami tetap bersatu dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, yang belum bisa merendahkan diri dan belum bisa mengorbankan diri kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Aku ngungsi maring Gusti, temahan sucekno srana ingkang suci. Sang Kristus Gusti panebus yakti, nadyan dosaku agung, ing Gusti wis lebur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bersama-sama kita mengaku dosa dan menyesal di hadapan Tuhan, mari sekarang kita menerima berita anugerah. Tertulis di dalam Yohanes 13 di ayat 14 dan 15 yang demikian firman Tuhan. Jadi jikalau
aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, di dalam tekad kita untuk terus mengikut Tuhan, mari di dalam ibadah Kamis Putih ini kita menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, lalu dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Namun untuk kepentingan durasi ibadah kita ini, maka saya hanya akan membacakan di ayat 15, saya ulang, saya baca dari ayat 12 sampai dengan 17, lalu disambung di ayat 31b sampai dengan 35. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Karena kasih-Mu yang luar biasa, meski kami masih berada di dalam suasana keprihatinan, karena seluruh umat di dunia ini sedang berhadapan dengan virus COVID-19 yang masih melanda kehidupan kami, namun kami saat ini, Engkau anugerahi kesempatan untuk beribadah. Terlebih, Engkau juga telah hadir di dalam ibadah kami, bahkan menyatakan kehendak-Mu lewat pewartaan firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau bersabda, membimbing, menyertai, menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk memahaminya, serta mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demi di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes 13 di ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan 31b sampai dengan 35 yang demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia.
Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya berusaha untuk mengerti, tetapi lebih dari itu adalah bertekad untuk mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Hari Raya Kamis Putih. Selamat Hari Raya Kamis Putih. Ya, baik, memang pada saat ini kita sedang menyelenggarakan ibadah secara khusus, yaitu perayaan Hari Raya Kamis Putih. Saudaraku, Hari Kamis Putih adalah hari pertama dari Tri Hari Suci atau ketiga hari suci, yaitu Hari Kamis Putih, lalu Jumat Agung, dan kemudian Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapakah Hari Raya Kamis Putih itu dirayakan oleh orang percaya termasuk kita? Karena Hari Kamis Putih dan juga ketiga hari yang lain, juga termasuk hari Paskah tentunya, adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus sedang mengerjakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Dan karena itu di hari-hari itulah, di momen-momen itulah, sosok Yesus sedang melakukan satu tindakan yang amat penting bagi kehidupan kita. Dan tindakan Yesus itulah yang sangat berdampak bagi kehidupan kita. Dan dampak itu adalah buah keselamatan yang kita peroleh, yang kita terima bersama. Keselamatan di dalam anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan yang kita terima pada saat ini menuntun kita sekalian dan sekaligus memanggil kita sekalian untuk menjadi hamba yang percaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih menjadi hamba yang percaya itu? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 17, lalu juga disambung dari bacaan berikutnya tadi, maka kita dapati bagaimanakah Tuhan Yesus yang adalah Allah mengambil posisi sebagai hamba itu. Hamba, bahkan hamba yang menderita. Pada bacaan lain, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, menjadi hamba yang menderita bahkan rela mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah teladan hidup menjadi hamba, meninggalkan segala kekuasaannya, meninggalkan segala kenikmatan surgawinya, bahkan masuk ke dalam kehidupan umat manusia yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh bahkan dengan penderitaan. Saudara-saudara, hamba yang percaya
yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam bacaan kita tadi, merendahkan dirinya sehingga mengumpulkan murid-muridnya dan bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudara, membasuh kaki dan tangan kala itu bagi orang-orang Yahudi menjadi persoalan penting harian mereka. Dalam bahasa saudara-saudara kita, itu dilakukan secara rutin pada saat mau menyelenggarakan ibadah sholatnya, yaitu yang disebut wudhu. Nah, disitulah pembasuhan kaki dan tangan dilakukan. Nah, saudara, tindakan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya bukan sekedar mengikuti tradisi yang ada, tetapi tindakan Yesus adalah tindakan yang merendahkan dirinya. Tindakan Yesus adalah tindakan yang memperagakan kehidupan sebagai seorang hamba. Hamba yang merendahkan dirinya. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja Yesus merendahkan diri, tetapi Yesus juga mengorbankan dirinya. Di dalam perjalanan selanjutnya, Yesus kemudian harus menerima segala perlakuan yang buruk dari orang-orang Yahudi. Kita tahu kisahnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memperhatikan hal yang sedemikian, maka Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita hal yang penting untuk mewujudkan bagaimana merendahkan diri sebagai hamba itu. Saudara, teladan Yesus Kristus yang merendahkan diri, yang tersebar di dalam seluruh perjalanan kehidupannya, salah satu di antaranya nyata adalah bahwa Yesus tidak melekat kepada harta. Dan itu dinyatakan oleh penulis penginjil yang lain. Misalnya Yesus menyatakan, singa mempunyai liang dan ular mempunyai liang juga. Tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu berarti Yesus hanyalah seorang pengembara yang terus berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan itulah yang menjadikan Yesus menjalankan kehidupan di dunia ini sepenuhnya ketika menjalani kehidupan di dunia ini dengan merendahkan dirinya. Dan apakah buah dari merendahkan diri yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu? Yaitu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengasihi dan melayani umat manusia. Mengampuni kesalahan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada Dia, menyembuhkan orang-orang sakit, dan terus melakukan berbagai tindakan-tindakan pertolongan bagi umat manusia pada waktu itu. Tetapi kemudian, saudara-saudara, menjadi puncak dari semua peristiwa itu adalah bahwa Tuhan Yesus pada peristiwa Jumat Agung nanti kemudian menyerahkan nyawanya. Mengalami satu peristiwa kematian yang begitu tragis, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi semua itu adalah dalam rangka mewujudkan cinta kasih-Nya kepada umat manusia yang adalah termasuk saya dan saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menanggapi akan apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini, maka tibalah saatnya bagi kita untuk kemudian meneladani sikap sebagai hamba yang percaya. Hamba yang percaya adalah hamba yang meneladani Yesus Kristus yang merendahkan dirinya dan juga melayani. Melayani dengan tulus di dalam kasih yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudara, sudahkah kita melakukan hal itu? Jikalau belum, saatnya bagi kita sekarang ini untuk membangun tekad
agar kita dapat mewujudkan kehidupan kita sebagai hamba yang percaya, yang ditandai oleh satu tindakan di mana kita bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, saudara, saya akan menyampaikan sebuah nyanyian dalam bahasa Jawa. Dedalane kuno lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wakasane, tumung kula yen dipun tukani, papang den simpangi, ana catur mungkur. Saudara, bagian dari perilaku hidup yang merendahkan diri, sebagaimana tembang yang sudah saya nyanyikan tadi itu juga merupakan satu bagian dari pengajaran di mana hidup kita akan berguna bagi sesama jikalau kita rela untuk mau merendahkan diri dan kemudian mengasihi sesama kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu mari di perayaan Hari Raya Kamis Putih menyambut peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus dan menyambut kemenangannya di hari Paskah nanti, kita wujudkan tekad itu demi mewujudkan posisi diri kita sebagai hamba yang percaya kepada Allah, Allah yang telah memberikan teladan, merendahkan diri dan berkorban, serta mengasihi dengan kasih abadinya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita perbarui iman kita dengan ikrar syahadat rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan kita dengan diiringi oleh pujian dari KPJ 157 ayat 1. Caos no bisungsungmu, aneng pasamuan, layan lilaning ati, lawan legowo, atur no bisungsungmu, kanthi sukaruno, caos no bisungsungmu, Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena di tengah-tengah kami masih harus berhadapan dengan suasana yang memprihatinkan di mana virus COVID-19 masih melanda bangsa kami, bahkan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saat ini kami beroleh kesempatan untuk beribadah, dan di dalam ibadah Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu
yang kembali mengingatkan panggilan kami, panggilan untuk menjadi hamba-Mu yang percaya kepadamu, panggilan untuk menjadi hamba-Mu yang percaya kepadamu dengan mewujudkan kehidupan yang penuh kasih, melayani dengan tulus. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu itu, dan kiranya Engkau layakkan kami untuk menjadi hamba-Mu, hamba yang bersedia untuk melakukan kehendak-Mu sebagaimana firman-Mu yang kami terima. Dan sekarang kami mohon berkat pengasihan-Mu bagi kehidupan kami yang masih dilanda oleh keprihatinan adanya virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, kami semua tetap Engkau bimbing, Engkau sertai agar kami tetap tenang dan menjaga kesehatan kami masing-masing dengan baik. Mampukanlah kami untuk tetap saling berhubungan di dalam doa syafaat kami, di dalam doa pribadi kami. Dan kini Tuhan, biarlah segala hal yang kini sedang melanda kami akan segera berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan anugerahkanlah kesembuhan pada mereka. Bagi saudara kami yang sedang dalam keprihatinan karena situasi yang memang menimbulkan keprihatinan ini, kiranya mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kami, apalagi di situasi seperti ini. Kami tidak mampu mengutarakannya secara sempurna. Tapi kami beruntung dan bersyukur karena punya Tuhan seperti Engkau. Dan Tuhan Yesus telah menyelenggarakan kehidupan yang menjadi teladan bagi kami, berkorban untuk kami. Dan di dalam nama-Mu lah, di dalam nama Yesus Kristus itulah kami naikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita undur dari ruangan ibadah ini untuk menerima pengutusan dan berkat. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya dan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya dan siap menjadi hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.